Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anggres Natalia, NIM L0211811012. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode rehabilitasi mangrove. Ada 6 poin yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai metode dari rehabilitasi mangrove. Yang pertama adalah survei kondisi lahan, yang kedua penyediaan bibit, yang ketiga persemaian, yang keempat penanaman, yang kelima perawatan lahan, dan yang keenam perbaikan hidrologi. Kita masuk ke poin yang pertama adalah survei kondisi lahan umum. Jadi, untuk melakukan survei kondisi lahan umum, ada hal-hal yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, kita harus memperhatikan apakah substrat telah berbeda bila dibandingkan dengan kondisi substrat yang masih ditumbuhi mangrove di sekitarnya. Kemudian, kita juga harus memperhatikan apakah ada bagian tanah yang terangkat atau tenggelam bila dibandingkan dengan tinggi tanah di sekitarnya. Kemudian kita memperhatikan apakah sistem pengairan atau hidrologi telah berubah pada lahan seperti terbentuknya aliran-aliran air baru, perendaman air laut atau tawar, atau bagian lahan ada yang kering dan sudah mulai ditumbuhi semak-semak tumbuhan darat. Kemudian kita juga memperhatikan struktur komunitas mangrove yang ada, terutama komposisi jenis sekitar lahan yang akan ditanami. Hasil survei akan menjadi rekomendasi untuk mendesain upaya rehabilitasi yang akan dilakukan. Bila kondisi lahan masih sama atau relatif sama dengan kondisi sekitarnya yang masih tumbuhi mangrove, upaya penanaman dapat segera dilakukan. Jenis bibit yang akan ditanam dan di lokasi mana masing-masing jenis bibit akan ditanam juga menjadi rekomendasi hasil survei. Yang kedua adalah penyediaan bibit. Berdasarkan sumbernya, ada 3 jenis bibit yang dapat digunakan. Yang pertama adalah bibit dikumpulkan langsung dari hutan mangrove berupa anakan yang sudah berkecambah dan masih bergantung di pohon induk, terutama untuk jenis Bruguiera sp, Cereops sp, dan Rhizopora sp. Yang kedua, bibit yang berupa anakan yang telah jatuh dan menumpuk di bawah pohon induk, baik yang telah berakar atau belum, atau yang telah berdaun sebanyak 2-6 lembar. Yang ketiga, bibit dalam bentuk anakan yang sudah berkecambah seperti pada Bruguiera sp, Cereops sp, dan Rhizopora sp atau jenis lainnya dengan ukuran yang lebih kecil seperti pada Avicennia sp dan Soneratia sp. Yang ketiga adalah persemaian. Media persemaian dapat berupa kantong plastik bila tersedia, atau menggunakan kulit batang pisang, atau ditanam langsung di bedeng-bedeng yang telah disiapkan. Tanah sebaiknya berasal dari lokasi tempat pengumpulan bibit atau anakan. Penambahan pupuk kandang juga dapat mempercepat pertumbuhan bibit. Lokasi persemaian yang ideal itu terletak di dekat lahan-lahan yang akan direhabilitasi dan masih dapat dijangkau air pasang di zona dekat daratan atau di darat untuk benih yang berukuran kecil atau berupa biji. Bila bibit disemaikan di darat, maka minimal sehari disirami air. Selanjutnya adalah dengan rehabilitasi tidak terlalu kecil. Umur anakan yang sudah dapat dipindahkan dapat bervariasi, tetapi sebagai dasarnya, anakan dengan jumlah daun 4-6 lembar itu sudah dapat dipindahkan. Agar tidak terbawa air, anakan harus ditanam cukup kuat. Kerapatan khas mangrove dewasa adalah sekitar 1.000 pohon per hektar atau 1 pohon per 10 meter persegi. Jadi 50% kematian penanaman tahap awal dengan jarak 1 meter tidak akan berpengaruh terhadap kerapatan hutan.
Selanjutnya adalah perawatan lahan. Nah, gangguan pada lahan yang ditanami kembali harus dibuat minimal. Sebaiknya sebuah papan pemberitahuan dipasang di lokasi penanaman agar tidak diganggu. Begitu pula dengan batang-batang kayu hasil penebangan harus disingkirkan atau diikat pada akar pohon mangrove agar tidak bergerak dan menyapu anakan saat lahan terendam air. Selanjutnya yang dilakukan adalah perbaikan hidrologi. Nah, secara alami, ekosistem mangrove itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri dalam periode waktu 15-20 tahun sepanjang ketersediaan biji dan bibit mangrove tidak terganggu. Ini kondisi normal hidrolit. Lalu, habitat mangrove dapat diperbaiki tanpa penanaman. Maka benar hal melihat potensi aliran air laut yang terhalangi atau tekanan-tekanan lingkungan lainnya yang mungkin menghambat perkembangan mangrove. Secara ringkas, Lewis dan Marshall tahun 1997 menyarankan 5 tahap penting untuk keberhasilan suatu kegiatan restorasi mangrove, yakni yang pertama, memahami autekologi atau ekologi setiap jenis mangrove, pola reproduksi, distribusi benih, dan keberhasilan pembentukan bibit. Yang kedua, memahami pola hidrologi normal yang mengatur distribusi dan keberhasilan pembentukan dan pertumbuhan spesies mangrove yang menjadi target. Yang ketiga, memperkirakan perubahan lingkungan mangrove asli yang mengalami pertumbuhan alami mangrove. Yang keempat, desain program restorasi untuk memperbaiki hidrologi yang layak dan jika memungkinkan, digunakan benih alami mangrove untuk melakukan penanaman. Yang terakhir atau yang kelima, hanya melakukan penanaman bibit, memungut, atau mengolah biji setelah mengetahui langkah alami di atas, yaitu dari poin 1-4. Tidak memberikan jumlah bibit dan hasil, tingkat stabilitas, atau tingkat pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan. Kita rawat agar lingkungan kita, lingkungan yang sehat, bisa memberikan dampak yang positif juga buat kehidupan kita. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.